Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di Indonesia Edu Webinar. Malam hari ini kita masih akan mengeksplor tentang Google Slide yang rasanya kayak nggak habis-habis ya Bapak Ibu. Kemarin itu kita udah pakai Google Slide untuk games, drag and drop, terus setelah itu Google Slide pakai Nearpod, terus sekarang kita mau bikin Google Slide yang dipadukan dengan Canva untuk bikin LKS interaktif. Sore hari ini kita udah kedatangan narasumber spesial Ibu Julia dari Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Ardi dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Iya, oke, ini kita di zona waktu yang sama kan ya Bu? Ini baru maghrib di sini Mas. Iya, nggak jauh beda berarti. Ya, Iya. oke, Bapak Ibu, yang baru pertama kali join di Indonesia Edu Webinar. Nah, Indonesia Edu Webinar ini adalah serangkaian kegiatan webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan kalian memasuki masa depan di era normal baru. Nah, untuk seri webinar Belajar ID ini, penekanannya ini nanti akan banyak pada pengenalan dan cara aktivasi akun Belajar ID, teknik-teknik mengajar efektif, dan juga yang nggak kalah penting adalah cara-cara mentransformasi pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu nggak akan rugi deh ikut sesi ini. Nah, acara ini berkolaborasi dengan banyak sekali sekolah, institusi, dan lembaga yang bisa Bapak Ibu lihat di sini logonya. Dan juga didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, TV Edukasi, Belajar.id, Google for Education, dan juga Revo. Nah, nanti Bapak Ibu kalau pengen bertanya kepada Ibu Julia, atau justru malah Bapak Ibu pengen berbagi pengalaman, berbagi tips, trik, gimana penggunaan Google Slide untuk LKS, nah silakan langsung tulis saja di live chat. Lalu kalau Bapak Ibu nggak sempat nonton sesi malam hari ini, bisa ditonton lagi Bapak Ibu di channel YouTube Revo Indonesia. Lalu saya juga nggak bosan-bosannya mengingatkan Bapak Ibu kalau sesi malam hari ini atau sesi-sesi yang lain bermanfaat buat Bapak Ibu, membawa inspirasi, membawa kebaruan, bagikan di kanal sosial media Bapak Ibu. Dan jangan lupa tag kami di @revo-indonesia. Bapak Ibu bisa juga mendapatkan kegiatan terbaru kami di gurubelajar.berbagi.kemdikbud.go.id. Oke, mari kita sekarang sambut dulu narasumber kita. Iya. Nah, oke. Sore hari ini kita akan belajar apa nih, Bu? Iya, tentang memadukan Canva for Education dengan Google Slide. Mungkin saya boleh memperkenalkan diri dulu Mas Ardi ya. Ya, silakan kita. Oke, Tak kenal maka tak bismillahirrahmanirrahim. sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon izin, saya Julia Astuti. Saat ini mengajar di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, tapi aslinya sama dari Indonesia. Saya posisinya dari Jawa Timur, Kabupaten Malang. Untuk Yeay. mapel sama ya Mas ya. Mapel yang saya ampu adalah mapel IPA dan matematika. Jadi kalau di SLN itu kita bisa ditempatkan di mana-mana, tapi bersyukur tidak diletakkan di seni gitu aja lah. Oke, bisa langsung dimulai nih? Silakan, Ibu. Baik, mohon izin saya share screen ya. Silakan. Ayo Bapak Ibu yang sudah kumpul di sini, terutama Bapak Ibu guru yang mengajar IPA, matematika. Nah, ini sesi ini cocok banget nih. Mumpung Bu Julia juga ngajar MIPA, nah nanti kita bisa sharing bareng nih. Sudah tampil Mas Ardi? Sebentar. Belum, Bu? Oh, belum ya, sebentar. Sudah? Ya, sudah. Oke, baik. Menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan kesempatan kita untuk melukis masa depan melalui anak didik kita. Nah, di sini mohon izin saya akan memaparkan sedikit tentang LKS interaktif yang memang sekarang ini banyak kita gunakan. Kalau dulu kita berbasis kertas LKS-nya yang berisi dengan panduan-panduan mengerjakan soal yang hanya bisa dikerjakan di kertas. Nah, saat ini dengan akun Belajar ID dan fitur-fitur pendukungnya kita bisa menggunakan LKS interaktif dengan memberdayakan fitur tersebut. Nah, di LKS interaktif ini dikembangkan dan dijalankan dengan bantuan sistem komputer dan dukungan internet.
Karakteristik dari LKS interaktif sendiri ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Penyajian materinya bukan dalam bentuk deskripsi saja, kemudian bisa disajikan dalam bentuk interaktif dengan sistem operasi tertentu. Misalnya kita bisa drag and drop, kemudian nanti uh, menarik garis, kemudian beberapa instruksi yang lain sesuai dengan desain yang dibuat. Kemudian memungkinkan untuk memberikan umpan balik secara langsung. Jadi kita bisa memberikan komentar dari LKS yang sudah kita berikan ke anak-anak. Kemudian penekanan isi LKS adalah pada konsep materi. Kemudian LKS ini bisa juga kita kemas lebih menarik karena bisa disisipkan video, audio, dan animasi. Ada banyak manfaat LKS interaktif ini bagi kita sebagai guru adalah meningkatkan kreativitas kita untuk mendesain semenarik mungkin sehingga siswa kita tidak bosan dan semangat untuk belajar. Kemudian memudahkan kita untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran karena tidak semua siswa itu bisa berekspresi secara langsung. Jadi kita bisa mendesain sehingga mereka bisa berkolaborasi di LKS ini. Kemudian kita bisa memberikan umpan balik pada siswa dengan adanya sistem pemberian umpan balik secara tidak langsung dengan komentar tadi. Kemudian bagi siswa meningkatkan kemampuan teknologi informasi komunikasi, kemudian kemandirian dan rasa ingin tahu mereka. Selain itu meningkatkan minat siswa dalam belajar karena tampilannya yang menarik dan interaktif. Nah, kelebihan LKS di Google Slide ini ada beberapa. Kalau berdasarkan pengalaman saya, ini kita bisa memberikan komentar, kemudian bisa mengecek keaktifan siswa dari version history, kemudian bisa mengecek siswa yang sedang mengerjakan atau tidak di Google Slide, kemudian kita bisa insert atau explore di halaman yang sama tanpa keluar dari tab Google Slide. Kemudian siswa juga bisa mengerjakan dengan voice typing untuk pertanyaan IC pada LKS. Kemudian bisa juga dengan mencoret-coret dengan anotasi, misalnya dengan menambahkan ekstensi annotate.net. Kemudian pensekoran juga lebih mudah dan terintegrasi dengan Google Classroom sehingga nanti akan berkumpul dengan nilai-nilai tugas kita yang lain. Nah, baik, ini adalah beberapa contohnya. Jadi di sini kita bisa melihat keaktifan siswa siapa yang mengerjakan LKS ini. Kebetulan LKS ini adalah LKS yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi kita bisa melihat pada menit keberapa, hari apa begitu, siapa yang mengerjakan di sini. Kemudian kita bisa memberikan komentar seperti ini dengan klik bagian komen ini, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang dikerjakan siswa. Nah, ini kita tidak perlu keluar dari tab Google Slide ini karena pada bagian bawah ada bagian explore yang bisa mencari informasi dari web ataupun dari gambar untuk diinsertkan. Kemudian siswa juga bisa melakukan voice typing seperti ini, memanfaatkan bagian tool, menu tool ini, kemudian ada pemilihan bahasa yang muncul, ini mengetik dengan bahasa Indonesia, nanti tinggal klik tombolnya jadi merah, baru bisa didiktekan. Guru maupun siswa bisa mengerjakan seperti itu. Nah, kalau untuk mencoret-coret seperti ini, perlu ditambahkan ekstensi namanya annotate.net atau boleh jadi ada ekstensi yang lain. Kebetulan ini saya menggunakan annotate.net. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat LKS interaktif ini? Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun Canva for Education. Nah, ketika Bapak Ibu terkendala untuk register, bisa juga langsung bergabung dengan rekan guru yang sudah memiliki akun gratis sehingga nanti bisa memanfaatkan fitur yang lebih menarik. Jadi kalau belum gratis itu banyak yang fitur menarik itu masih terkunci sehingga kita tidak bisa mendesain dengan maksimal begitu. Kemudian pastikan akun belajar AD-nya sudah diaktifasi untuk kita membuat Google Slide-nya. Kemudian kita siapkan materi sesuai indikator. Kemudian kita desain penilaian di LKS sesuai indikator yang akan kita buat di Canva. Nah, setelah itu desain yang sudah dibuat di Canva ini kita download sebagai JPEG atau PNG. Kemudian hasil dari download itu kita jadikan sebagai background di Google Slide. Nah, bisa juga nanti kita tambahkan video atau animasi atau ruang jawab siswa dengan insertable pada Google Slide. Kemudian kita bisa memberikan panduan khusus pada Google Slide ini. Nanti setelah kita share di Classroom, kita bisa memberikan skor dan umpan balik. Nah, ini berupa kalimat saja, berikut adalah contohnya. Nah, Bapak Ibu,
Untuk mengetahui akun kita yang di Canva itu sudah Canva untuk pendidikan gratis atau belum, Bapak Ibu bisa cek bagian roda gear ini, kemudian dipilih bagian penagihan dan tim. Nah, nanti akan muncul informasinya. Alhamdulillah ini saya sudah mendapatkan yang gratis. Jadi mendesainnya bisa lebih maksimal dengan fitur-fitur yang menarik. Kemudian, jika Bapak Ibu masih terkendala seperti ini, bisa mendaftar sekali lagi, pastikan dokumen yang di-upload saat pendaftaran itu sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh Canva. Atau cara cepatnya, Bapak Ibu bisa minta bergabung di kelas rekan Bapak Ibu guru. Nah, nanti ketika sudah diundang di kelas seperti ini saya mengundang akun saya salah satunya ya, kebetulan memakai bahasa Jawa akun Canva-nya. Nah, ketika sudah berhasil untuk join di kelas rekan guru, kita akan mendapatkan informasi seperti ini dan bisa segera memulai desain di Canva. Baik, untuk desain di Canva, kita bisa memanfaatkan template yang sudah ada, kemudian tinggal menyesuaikan atau kita bisa membuat dari awal, dari nol. Tapi dari desain yang sudah ada pun itu sangat menarik sekali, kita tinggal mengedit-edit saja. Nah, ini saya sudah menggunakan dari fitur yang sudah ada, kemudian saya sesuaikan saja dengan keperluan saya. Kemudian setelah kita membagi Canva tadi, kita download sebagai PNG atau JPEG, kita set hasil download itu setiap bagiannya sebagai background. Sehingga nanti ketika siswa menggunakan, dia tidak bisa menggeser-geser bagian ini, tetapi dia bisa mengerjakan saja. Nah, kemudian ditugaskan di Google Classroom, bisa secara individu, berarti kita share-nya sebagai tugas untuk semua siswa seperti ini, atau kita pilih dulu siswa-siswa mana untuk mengerjakan itu sehingga mereka berkolaborasi untuk bekerja kelompok. Nah, untuk cara penugasan secara kelompok ini kita bisa mengcopy dulu Google Slide-nya, kemudian baru kita rename. Misalnya ada 4 kelompok, berarti kita membuat 4 Google Slide copy, kemudian kita beri nama, baru kita tugaskan di Classroom dan diberi anggota sesuai dengan pembagian tim yang kita tentukan. Nah, pembagian tim ini kalau bisa kita buat ada yang sudah menguasai materi, sehingga nanti pemahaman teman-teman yang belum menguasai itu akan terbantu dengan kehadiran teman yang sudah menguasai tersebut. Oke, setelah kita bagikan di Classroom, ini adalah contoh LKS yang lain. Kita bisa memberikan umpan balik kepada siswa setelah mereka mengumpulkan seperti ini. Jadi dengan memberikan komentar seperti ini, kita kembalikan nilainya, maka siswa akan merasa dihargai pekerjaannya. Jadi tidak hanya sekedar menumpuk pekerjaan mereka saja. Nah, untuk contoh LKS-nya, ini saya klik. Nah, ini pada halaman ini, saya bisa memasukkan video. Nah, ini kebetulan saya membuat link videonya dari video di channel saya. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan beberapa informasi tentang tata surya. Kebetulan materinya tata surya. Nah, ini siswa diberi berlatih soal di sini. Setelah melihat video tadi, kemudian baru mereka bisa melakukan insert picture, bisa dari explore tadi atau insert image dari Google Search. Nah, kalau yang ini adalah drag and drop. Ini di sini ada tertumpuk, ada matahari, bumi, bulan, dan mereka diminta mengatur posisinya begitu. Kemudian pada bagian ini, nah ini mereka memberikan deskripsi. Nah, pada bagian deskripsi ini siswa bisa melakukan voice typing. Kemudian pada bagian akhir kita juga bisa menyediakan tempat untuk siswa mengupload video dari apa yang mereka pahami. Nah, ini kita bisa memberikan keterangan dulu apa instruksinya. Mereka bebas memilih materi tentang tata surya misalnya, kemudian diupload di Drive, kemudian di-insert di sini. Karena kalau video yang akan dimasukkan di slide itu bisa di-insertnya itu lewat Drive atau dengan URL. Jadi bisa kalau mereka punya YouTube bisa dengan URL mereka, kalau tidak bisa di-upload dulu di Drive. Baik, sekarang kita mulai saja mendesain dari
Canva-nya. Nah, ini tadi tampilan LKS yang didesain di Canva. Kalau yang bentuk memanjang seperti ini biasanya tampilan LKS yang seperti di buku ya. Ini nanti kita atur setup-nya berbeda dengan yang seperti ini. Oke. Ini saya menggunakan semuanya dari elemen di sini, kecuali untuk rumus. Untuk rumus ini saya mengambil dari Google Image. Jadi sangat menarik sekali bagi anak-anak kalau gambarnya warna-warni seperti ini. Nah, saya akan memulai dari awal bagaimana membuat slide Canva ini. Pertama saya cari template. Ini pada bagian elemen ini saya cari template. Ini ada matematika. Nah, ini saya play semua boleh ya. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan keperluannya. Misalnya kita ganti judulnya tadi perbandingan dan skala. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Kemudian kita bisa tambahkan beberapa gambar. Tadi yang digunakan adalah gambar dari beberapa bangunan yang tinggi di dunia. Kita bisa memancing siswa dengan pertanyaan yang bisa membuka pikiran mereka, mengapa sih belajar skala gitu. Misalnya kita buat bagaimana perbandingan gedung berikut. Kalau menurut Bapak Ibu, mana yang paling tinggi? Tadi ada Burj Khalifa, ada KLCC, ada Liberty, begitu. Nah, kalau di buku kita menggambarnya kan sepertinya tinggi semua. Nah, ini saya akan cari Burj Khalifa. Nah, karena sudah akun gratis, ini tidak ada yang dikunci semuanya. Nah, ini saya pilih misalnya yang ini. Kemudian saya besarkan. Kemudian saya pilih lagi KLCC, Twin Tower yang di Kuala Lumpur. Kemudian kita pilih lagi misalnya satu gedung lagi, Menara Eiffel. Satu lagi Liberty. Nah, kalau kita menggambar di sini tanpa skala, memang nanti siswa tidak ada gambaran, baru nanti kita sajikan data sebenarnya itu berapa. Oh ya, tadi ada yang terlewat, kita bisa membuat intro dulu di sini. Oh, ini saya tambahkan halaman. Kita tambahkan halaman di sini, kemudian saya pilih video. Nah, saya pilih yang Burj Khalifa dulu. Nah, misalnya saya ambil ini. Kemudian ini saya besarkan, bisa juga replace background. Nah, sehingga otomatis besar. Kemudian saya tambahkan lagi untuk mencari yang KLCC. Jadi luar biasa. Nanti kalau dari Canva ini kita ubah ke video itu sangat menarik. Dan nanti bisa kita tampilkan pada Google Slide-nya. Kita klik kanan lagi, kemudian replace sebagai background. Ini tadi ada 3 gedung, saya cari lagi yang Eiffel. Oh maaf, ini tadi saya belum tambahkan halaman. Nah ini, saya tambahkan halaman dulu, kemudian klik kanan lagi, kemudian replace background. Satu lagi, tinggal Liberty.
Nah, ini sudah. Kemudian kita akan mencari informasi berapakah tinggi dari gedung-gedung tersebut. Nah, ini kita tambahkan slide baru di sini. Ini saya hapus saja sesuai dengan. Oke, ini kita bisa geser-geser sesuai keperluan biar tempatnya lebih luas. Oke, kalau di sini tadi informasi tinggi Burj Khalifa sekian. 830 meter, 452 meter, kemudian Eiffel 300. Nah, ini yang paling tinggi Burj Khalifa. Bisa nggak nih kita copy langsung di situ? Ya bisa, antar Canva bisa di copy langsung. Oke. Nah, baru di sini kita mulai sediakan tempat untuk bangunan yang sudah disesuaikan dengan skala. Ini saya copy saja. Ctrl C, Ctrl V lagi, pindah halaman saja biar cepat. Mohon maaf, tidak terlalu cepat, nggih? Gimana Bapak Ibu, terlalu cepat enggak? Ini. Nah, ini kan saya harus punya prediksi ini, tingginya sudah sesuai nggak? Kita bisa memilih bagian file, kemudian kita tunjukkan penggaris untuk memastikan nanti tingginya sudah sesuai skala atau belum. Nah, ini muncul penggarisnya, baru kita sesuaikan. Berarti ini kan kalau dari bawah ini 1000 ya, 1000 berarti ini sampai sini. Nah, tadi sekitar 800. Kemudian kalau Twin Tower, berapa tadi? 450. Nah, ini bisa kita sambil kira-kira begitu. Nah, ini berarti agak lebih sedikit. Kemudian ini separuhnya. 400. Nah, sekitar sekian. Kemudian Menara Eiffel tadi 300 kalau tidak salah. 300 berarti ini lebih ke bawah lagi. Kita sesuaikan dengan garisnya. Berarti kita ambil di bagian 700. Oke, kemudian Liberty. Liberty lebih kecil lagi, cuma 93 meter. Berarti ini di sini. Nah, kita tarik aja ke bawah. Wah, kecil sekali, udah nggak kelihatan. Nah, jadi kalau ke praktek skala ini. Iya, praktek skala. Kebetulan ini untuk mapel yang matematika yang apa? Saya ampuh selain IPA. Jadi mengajar di SD itu kalau matematika itu agak rumit. Jadi kita harus berikan beberapa cara gitu biar mereka tidak hanya sekedar menghitung. Oke. Jika mereka disejajarkan seperti ini. Nah, intinya mendesain Bapak Ibu saya kira sudah pro lah untuk di Canva ini. Kemudian baru kita bisa menyiapkan beberapa permainan yang nanti bisa digunakan di Google Slide. Nah, untuk bagian awal-awal ini nanti kita ubah jadi video yang bisa kita masukkan pada Google Slide yang bagian awalnya. Kemudian beberapa bagian kita bisa download sebagai image. Nah, saya langsung aja pada desain yang sudah jadi biar lebih cepat. Nah, ini kita pilih bagian unduh. Nah, ini kan tidak nampak unduh di bagian sini, kadang muncul, kadang tidak. Kita pilih bagian file lagi, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih download. Nah, kita diarahkan milih downloadnya sebagai apa. Nah, karena kita mau upload di Google Slide, ini saya pilihnya PNG atau JPEG. Nah, ini saya pilih JPEG aja biar hemat memori gitu, meskipun kualitasnya nggak begitu bagus, tapi tetap bagus kok nanti di slide-nya. Ini saya pilih ini, kemudian saya download halaman 6, atau kalau mau download beberapa juga sekaligus juga bisa. Misalnya saya download halaman 6 dan halaman 7. Oke.
Oke, download sudah berlangsung. Nah, setelah download sudah selesai seperti ini, kita siapkan Google Slide-nya. Kita pergi ke Google Slide, kemudian kita pilih blank. Kita beri judul dulu ini, misalnya perbandingan skala. Karena ini tadi bentuknya sudah sama, landscape, maka kita tidak perlu mengubah bagian page setup-nya. Page setup-nya bagian sini. Tapi kalau yang akan kita buat itu yang dari bentuk seperti LKS, yang seperti tadi, nah seperti ini, maka ini harus diubah dulu page setup-nya. Nah ini karena saya nggak bisa edit, ini saya buat make a copy dulu entire presentation. Jadi solusinya begitu kalau kita nggak bisa edit. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kalau nanti Bapak Ibu akan menggunakan template dari worksheet untuk yang bentuknya seperti ini, jangan lupa di bagian file ini diubah dulu setup-nya. Nah, ada di bagian bawah, page setup. Ini kita pilih bagian custom. Nah, ini kalau diklik kan macam-macam nih. Ini kita pilih custom, kemudian 8,5 dikali 11 inch. Jadi satuannya pilih yang inch. Kemudian di-apply. Gitu. Oke, jadi ini sudah bisa diaktifkan ini kalau kita sudah make a copy. Iya, tadi ada yang terlewat juga. Di sini kita juga bisa menyisipkan link untuk siswa bisa berpetualang ke halaman lain. Nah, misalnya ini yang tata surya. Nah, mereka bisa melihat simulasi pada pet ini untuk pergerakan bumi terhadap matahari. Nah, seperti ini. Ini kita bisa besarkan. Kalau dengan bulan, maka tinggal dipilih saja seperti ini. Oke, baik. Saya akan kembali ke desain lagi untuk yang perbandingan dan skala. Oke, pada bagian awal, saya akan masukkan videonya. Saya klik insert, kemudian video, kemudian saya cari di URL-nya nih. Nah, Bapak Ibu yang sudah memiliki channel bisa memasukkan juga videonya di slide ini sehingga siswa nanti tidak perlu mencari-cari di luar. Nah, ini karena kurang menarik, yang belakangnya putih, kita bisa ubah background-nya dulu yang senada. Kita pilih aja yang warna biru. Nah, misalnya biru ini. Kemudian kita klik down, baru kita tambahkan slide lagi, kita enter saja. Oke, kemudian ini kita hilangkan. Nah, baru kita upload image-nya. Kita insert background-nya yang image. Nah, ini karena di laptop saya sudah ada, saya tinggal upload saja dari laptopnya. Nah, kalau tadi downloadnya beberapa sekaligus, maka dia masih di sini, masih dalam zip. Kita harus keluarkan dulu. Oh, sorry. Saya akan keluarkan dulu dari zipnya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan di sela-sela saya utak-atik ini, monggo. Ini saya ekstrak dulu, keluar. Oke, sudah keluar tadi. Nah, ini sudah terlepas masing-masing, baru ini kita pasang. Masangnya satu persatu ini. Oke, ini untuk memancing siswa berpikir dan menambah wawasan mereka juga. Meskipun tidak jalan-jalan ke luar negeri, mereka sudah tahu, oh ternyata di sana ada gedung-gedung yang setinggi itu, yang menjadi ikon beberapa negara. Ini saya siapkan dulu slide baru untuk meletakkan gambar yang lain tadi.
Nah, ini tadi sudah, ini tidak bisa digerak-gerakkan ya. Kalau kita tempel gambarnya, sebenarnya bisa saja, tetapi nanti siswa bisa utek-utek sehingga tidak bagus. Misalnya ini saya copy. Kita copy, kemudian ditempel, saya paste di sini. Nah, ini bisa saja. Tetapi siswa bisa memporak-porandakan desain kita nanti. Nah, ini tidak disarankan, lebih aman kita jadikan dia sebagai background. Oke, kita klik background, kemudian choose image, kemudian kita pilih gambar yang tadi. Nah, ini tadi, baru kita masukkan. Oke, begitu ini kita lakukan terus. Kemudian kita upload nanti di Google Classroom. Oke, untuk proses desain kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu insya Allah lebih jago lah, ini saya juga pemula untuk di Canva. Sekarang kita coba lihat yang hasilnya. Nah, ini untuk yang ini tadi, definisi sudah disisipkan juga. Kemudian untuk rumus di Canva kan tidak ada. Nah, ini kita bisa ambil pada tab baru. Kita cari aja rumus perbandingan skala, rumus skala. Nah, ini tadi gambar yang mirip dengan yang saya ambil. Tinggal di copy saja, kemudian dipastekan pada bagian Canva tadi. Nah, ini saya pastekan saja. Mana tadi? Oh, ini desain yang baru ya. Oke lah. Saya letak di bagian sini. Ini saya hapus. Oke. Nah, tinggal kita sesuaikan. Jadi solusi ketika tidak ada di bagian elemen seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk desain yang sudah jadi seperti ini kebetulan desainnya tidak terlalu rumit. Untuk yang ini drag and drop, kemudian bisa annotate juga di sini. Nah, ini nanti siswa mengerjakannya di sini. Sekarang kita lihat hasilnya yang di Google Slide. Sebentar. Mas Ardi, ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu, Mas Ardi? Ini ada satu Bu dari ini dari Sambil Pak saya mencari. durasi. Ya. Iya. Durasi menampilkan videonya kalau di Google Slide itu berapa lama? Oh, itu lebih leluasa kalau di Google Slide. Ini nanti kita bisa atur kita atur pada menit keberapa, detik keberapa gitu, atau anak-anak bisa memilah sendiri. Ini mereka mau stop pun bisa kan, tinggal lanjut ke bawah. Kalau mereka belum paham bisa ulangi lagi. Jadi durasinya tidak dibatasi. Sepanjang video mereka mau nonton boleh, atau kita sudah setting dari menit keberapa, detik keberapa juga bisa. Nah, ini yang sudah di-insert sebagai background tadi. Ini, kemudian yang bagian drag and drop-nya, nah ini kita sediakan rumus yang masih porak-poranda seperti ini. Siswa diminta untuk menyusunnya menjadi rumus yang benar. Nah, nanti untuk yang skala ini mereka tinggal tarik aja ini. Kalau skala kan jarak pada petanya dibagi jarak sesungguhnya. Jadi tinggal tarik aja. Oke. Kemudian pernya bisa pakai ini. Ini kita mencarinya di Google Slide-nya kalau ini. Kalau yang background-nya tadi kita desainnya di Canva. Jadi prinsipnya Canva itu untuk membantu desain kita dalam membuat Google Slide, karena di Google Slide ini bisa terlihat kaku bagi anak-anak. Bisa juga dari Slides.go sebenarnya ya, tapi pada sesi ini kita mengeksplor bagian Canva dulu. Nah, ini drag and drop-nya. Kemudian ini kita beri sedikit, tidak mau muter ini. Ini waktunya anak-anak berlatih soal ini ya. Kita beri apa?
pemberitahuan. Nah, untuk yang soal ini mereka bisa mengetik langsung atau mereka bisa melakukan coret-coret seperti yang saya sampaikan tadi. Pastikan sudah ada add-on-nya. Ini saya sudah tambahkan add-on-nya dengan annotate.net. Nah, ini di show toolbar, kemudian diambil pen-nya. Nah, ini bisa coret-coret. Karena kadang kalau di sini membuat tulisan apa yang matematika itu misalnya menjawab, anak-anak harus mengetik agak susah, apalagi ada pangkat, ada apa per kayak gitu agak susah menarik-narik bagian-bagiannya. Nah, ini saya hapus saja. Oke, kalau misalnya mau mengetik langsung juga bisa. Ini saya kembalikan dulu panahnya. Nah, misalnya ini, kita klik bagian tool, kemudian voice type ini, kemudian ini bahasanya kan masih bahasa Inggris. Nah, ini kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah, ini saya misalnya langsung aja ketemu jawaban akhir ya. Ini saya pencet dulu sampai merah. Ini sudah terketik ini. Nah, saya hapus dulu. Perbandingan panjang bas di gambar dan sesungguhnya adalah 1:100. Artinya 1 cm mewakili 100 cm. Nah, seperti ini. Nah, dia masih ngetik, makanya kita stop dulu. Nah, ini bisa dikopikan ke sana. Nah, tetapi untuk anak-anak dianjurkan dengan caranya dulu. Ini saya hanya demo untuk voice typing-nya. Nah, untuk ini juga sama. Yang ini juga sama, seperti itu. Kalau yang di Tas Surya tadi desainnya lebih bervariasi. Sebentar saya tunjukkan dulu. Nah, ini siswa bisa mengetik di sini. Kemudian bisa drag and drop, bisa mencari gambar. Nah, misalnya ini siswa diminta menjawab gerhana dengan gambar yang diinsertkan. Nah, ini bisa insert image dari search the web. Seperti ini. Bentar, ini saya pindah dulu. Misalnya matahari. Nah, ini kita tanpa keluar dari halaman lain, tanpa keluar dari halaman ini, maksudnya keluar ke halaman lain, kita sudah bisa menemukan gambarnya. Nah, misalnya dipilih aja yang ini. Kita klik insert. Nah, baru disesuaikan posisinya. Gerhana matahari. Kalau gerhana matahari itu yang di tengah-tengah kan bulan ya. Oke. Kemudian kita cari lagi. Nah, selain di sini bisa dicari di sini bagian explore. Nah, langsung bulan. Nah, kita pilih yang image. Dan saya ambil yang ini. Oke, kita klik insert. Kemudian dikecilkan sesuai dengan ukurannya kurang lebih ya. Oh, kita nggak pakai skala yang ini. Kemudian kita cari lagi bumi. Oke, ada sedikit perbedaan cara insert image-nya ya. Kita kliknya lebih banyak kalau dari explore, tapi tidak apa-apa. Sama-sama ada fasilitasnya. Kalau tidak ada fasilitas ketika mencari gambar di sini, seperti tadi saat di Canva, kita bisa mencari di halaman luar, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini untuk yang mencari gambar sendiri. Nah, kalau ini siswa drag and drop saja. Kita sudah sediakan, tinggal drag and drop. Oke, misalnya ini mataharinya di sebelah sana, tidak masalah. Yang penting bulannya di tengah. Kemudian kalau gerhana bulan, yang di tengah adalah buminya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti siswa bisa melakukan drag and drop saja. Kemudian, nah yang ini siswa bisa mengetiknya di sini. Kita sudah sediakan
tempat untuk mengetik. Ini dari mana? Ini saya hapus dulu ya. Ini saya siapkannya dari sini, insert, kemudian tabel. Saya siapkan satu tempat untuk mengisi, seperti ini. Nah, kemudian kita pastikan nanti kalau diketik itu munculnya apa ini warna hurufnya. Nah, ini sudah hitam berarti sesuai. Kalau warnanya itu tidak sesuai, nanti tidak terlihat. Misalnya kita tidak melihat desain warnanya ternyata begini. Nah, ini tidak akan terlihat. Maka kita bisa setting di awal warnanya yang terlihat. Seperti itu. Bisa juga kita kosongkan, kemudian nanti siswanya mencari sendiri. Nah, mereka membuat begini juga bisa. Tetapi lebih bagus tadi kita insert tabel saja, sehingga mereka tahu di mana mereka menjawab. Tadi kita klik, kemudian tabel, kita ambil satu aja, karena ada satu baris. Nah, ini kalau nanti siswa mengetik, dia bisa tidak hanya sekedar satu spasi ya, satu baris saja, bisa langsung ke dua baris. Nah, seperti itu. Jadi akan berubah sendiri nanti ukuran dari ininya, tempat menjawabnya. Oke. Kemudian, nah ini kita menantang mereka untuk berpikir. Yang menjadi perbedaan tahun Kabisa sama tahun Masehi apa? Nah, berdasarkan revolusi bulan satunya, yang satunya berdasarkan revolusi bumi. Terus mengapa setiap 4 tahun sekali itu ada tahun Kabisat? Nah, mereka bisa berpikir lagi, oh ya seperempat tahunnya diakumulasi pada bulan Februari, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa siapkan tempat tadi untuk mereka berekspresi. Jadi berekspresi, menjelaskan tentang tata surya, kita tidak membatasi mana yang mereka tertarik. Mereka biar memilih sendiri, entah mau menjelaskan revolusi dan rotasi atau gerhana atau apa di bagian materi ini. Kemudian kita minta mereka upload videonya di Drive atau YouTube, baru di-insertkan di sini. Jadi nanti kita bisa melihat slide masing-masing itu dengan melihat ekspresi mereka. Jadi ada kesempatan mereka meskipun tidak selalu hadir di sekolah, kita melihat bahwa mereka sudah berkembang meskipun ada di rumah. Saya kira Bapak Ibu di Indonesia juga begitu ya, masih belum 100% ya masuknya ya? Iya, iya. Iya. Oke, ini adalah contoh yang sudah saya tugaskan ini. Tadi kita sudah desain di Canva, kemudian mengawinkannya dengan Google Slide, kemudian sekarang menugaskannya. Nah, ini yang sudah saya tugaskan. Misalnya saya akan menugaskan ulang, ini saya buat demo saja, ini sebagai assignment, KS Tata Surya. Oke. Oke, pastikan LKS-nya belum dicoret-coret seperti saya tadi. Nah, berarti ini saya hapus semuanya dulu. Oke, ini tadi sudah putih ya. Kalau tulisannya masih hitam, tidak akan terlihat nanti. Oke, yang ini juga saya hilangkan. Kemudian mana lagi? Oke. Bagaimana Mas Ardi, ada pertanyaan lagi nggak? Nah ini lebih ke ini, kalau bentuk penugasan seperti ini, waktu pengerjaannya bisa diatur nggak Bu ini? Oh, waktu pengerjaannya bisa diatur. Nah, ini kalau di sekolah kan tidak semua anak membawa laptop ya atau membawa HP. Ini kita jadikan bahan review materi di rumah atau siswa yang sedang belajar di rumah bisa akses ini. Jadi kalau di sekolah kami itu kan ada 6A, 6B, 5A, 5B begitu. Atau yang kalau kelas 6 itu masuk semuanya, tapi di antara mereka ada juga yang belajar di rumah. Jadi untuk penugasan di rumah sehingga mereka ada waktu yang lebih banyak. Oke. Jadi ini saya insert dari Drive karena tadi masih baru ada di sini. Kemudian saya klik insert. Nah, kalau begini nanti siswa nggak bisa ngerjakan, maka pastikan ini sudah siswa bisa edit. Tetapi kalau kita pilih ini, nanti siswa satu kelas berkolaborasi di sini.
Maka kita pilih make a copy for each student. Kemudian ini kita pilih yang all student. Kemudian ini saya buat draft saja karena tadi saya sudah membuatnya sebagai tugas. Bentar, ini kok nggak mau digeser ya? Bentar, saya tutup dulu ini. Oke, ini saya jadikan draft. Nah, ini saya tadi lupa tidak meletakkan pada topik, tinggal ditarik saja. Seperti ini. Nah, kemudian kalau ini mau saya jadikan penugasan secara berkelompok, yang harus kita lakukan adalah mengcopy dulu slide tadi menjadi sesuai jumlah kelompok. Nah, ini ya. Oh, tadi saya mengapa buka baru? Bisa dari sini kan? Oke, oh, ini yang skala, Tata Surya. Oke, kita klik file, kemudian make a copy. Misalnya ini saya akan mengcopy untuk 4 kelompok. Kita pilih entire presentation. Kemudian ini saya buat aja tim 1. Tim 1. Oke. Kemudian saya copy lagi. Klik file. Kemudian make a copy. Kita pilih entire, berarti keseluruhan. Kemudian kita ubah namanya dulu. Tadi tim 1 sudah, berarti ini tim 2. Tim 2. Oke. Sampai kita punya 4 tim. Nah, sekarang saya pergi lagi ke classroom. Misalnya untuk penugasan sekarang adalah tim. Saya buat assignment lagi. LKS tim 1. LKS tim 1. Oh, maaf, ini tadi matematika ya. Oh, salah tempat ini. Seharusnya kelas 6 sebentar. Oke, di sini. Sudah Isya. Oke, LKS tim 1. Karena ini tim, kita beri instruksi yang berbeda. Silakan berkolaborasi. Mengerjakan LKS berikut. Nah, kemudian kita ambil di drive sesuai dengan timnya. Nah, tadi tim 1 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita insert. Kita pilih student can edit. Kemudian kita tugaskannya ini kita klik lagi, tidak untuk semua siswa. Nah, ini kita uncentang dulu baru kita pilih siswanya. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui kemampuan siswanya seperti apa, pastikan di tiap kelompok itu ada yang sudah menguasai begitu. Misalnya ini saya ambil nih 5 siswa. Nah, kemudian ini saya simpan sebagai draft saja ya, karena siswa sudah ada tugas untuk ini. Nah, nanti siswa akan mendapat sesuai dengan timnya saja. Jadi di mereka hanya melihat punya tim mereka saja, tidak melihat tim lain. Tapi kalau di halaman kita nanti akan ada tim 1, 2, 3, 4. Misalnya saya ulangi lagi untuk membuat tim 2. LKS Tata Surya tim 2. Oke, instruksinya seperti tadi. Kemudian kita insert yang tim 2. Oke, pastikan siswa bisa edit biar bisa mengerjakan. Kemudian kita pilih lagi siswanya. Nah, pastikan tadi sudah siswa yang berbeda. Misalnya saya ambil tim ini. Kelompok 2 atau tim 2-nya siapa anggotanya? Gitu. Iya. Jadi biar mereka berkolaborasi. Ini saya jadikan draft saja. Oke, nanti kalau saya submit beneran nanti mereka bingung. Kok banyak tugas. Ya, baik. Nah, ini sudah selesai, kita memberikan penugasannya. Nah, nanti setelah mereka submit, tugas kita adalah memberikan apresiasi dari apa yang mereka kerjakan. Ini saya akan intip pekerjaan beberapa siswa.
Ini due Nah, date-nya ini memang masih. ini Ini baiknya kalau ini di selaras Google sama ada Slide, yang juga bertanya penilaiannya kayak ya. gimana nih? Nah, Oh, iya iya. ini Memang ini penilaian. kita bekerja agak berat karena tidak otomatis, cuman, apa ya, sangat kita bisa menggali apa, kemampuan siswa di sini. Kita bisa berkomunikasi gitu kan. Kalau di Google Form kan cepat, tetapi, kita tidak bisa memberikan umpan balik secara langsung yang menjadi kenang-kenangan mereka. Ini, saya punya siswa, ketika mereka habis submit gitu kan, kemudian saya berikan komentar, itu senang sekali gitu cerita sama orang tuanya, ternyata dibaca sama gurunya gitu. Jadi, pekerjaan mereka itu dihargai gitu. Baik, ini saya cek untuk punya Balkis ya. Oh, ternyata dia memberikan link. Dia tidak mengerjakan langsung tapi membuatkan link baru. Oke, kita cek. Oh, tidak bisa dibuka. Oke, nanti berarti ini saya beri komentar. Oke, belum bisa memberi nilai kalau seperti ini. Kita pilih lagi yang selanjutnya. Nah, ini dia belum mengerjakan. Jadi ini sudah terintegrasi dengan apa? Google Classroom sehingga nanti setelah kita memberi nilai muncul nilainya dan akan ketemu di bagian grade. Nah, ini dia tidak mengedit warnanya ini. Coba kita lihat jawabannya sudah benar atau belum. Nah, ini seperti ini kelihatannya sepele. Jadi siswa sambil kita ajarkan bagaimana nanti mengubah font seperti ini untuk menguasai teknologinya. Oke lah, ini nanti saya bisa bekerja lebih lagi untuk mengetahuinya. Nah, ini mereka sudah mencari gambar. Oke. Oh, ini belum di drag and drop ini rupanya. Oke, berarti nanti komennya kita beri silakan diperbaiki lagi gitu. Kita belum menilai. Coba saya cari yang sudah bagus. Misalnya ini penugasannya baru kemarin ini. Nah, ini mereka sudah benar menempatkan posisinya. Nah, ini saya ambil apa? Di explore itu bumi yang give, jadi bisa bergerak. Nah, terus ini dia sudah melihat, sudah menulis, maaf, mengetikkan jawabannya. Ini tidak kelihatan kan? Kalau tidak kelihatan maka kita zoom, apalagi mata sudah tua gini. Ini kelihatan. Iya, kalau lama-lama jadi kabur ini tulisannya kan. Nah, udah, misalnya udah benar, kita kecilkan lagi. Tadi ini ya. Oke, kecilkan 50. Oke, tahun bisa. Oke, 4 tahun sekali. Nah, misalnya ini saya nilai 100. Setelah saya nilai 100, ini dia membuat komentar juga. Nah, kita beri apresiasi. Good job. Apa namanya? Aulia. Mereka dipanggil aja udah seneng begini. Akan masuk ke email mereka kan. Nah, kemudian kita klik return. Kita kembalikan. Nah, seperti ini. Nah, penilaiannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan saja untuk mengoreksi. Ini tadi juga sudah mengumpulkan. Jadi yang belum turn in, ada juga mereka yang sudah mengerjakan tapi tidak turn in. Kita bisa cek juga itu. Nah, ini. Nah, kalau kita sudah kembalikan nilainya, maaf. Dia pergi kemana ini? Oke. Oke, kalau kita sudah kembalikan nilainya, mana tadi? Saya refresh ya. Saya refresh biar kelihatan. Nah, ini tadi satu yang sudah saya nilai karena sudah benar. Nah, ada di bagian bawah. Yang belum nanti yang ini sudah dikomentari ini kalau mereka membaca perbaikan baru nanti kelihatan ya. Oke, kemudian ini saya akan menunjukkan yang LKS di Canva saya tugaskan secara langsung. Jadi ini saya tidak lewat Google Slide, tapi mereka utek-utek di Canva. Tampilannya begini. Nah, tampilannya begini. Jadi kalau di Google Slide tadi, mereka sudah langsung ada semua kan LKS yang kita buat. Nah, ini
ketika dia memberikan link saja baru muncul. Karena memang tidak terintegrasi dengan Google Classroom kan. Jadi siswa ini cara mengumpulkannya adalah dengan memberikan link share dari Canva-nya. Jadi cara siswa mengumpulkannya kalau dari Canva itu, misalnya ini LKS siswa nih, nah, mereka share, kemudian anyone with link can view seperti ini, baru baru copy link. Nah, baru copy link. Link ini baru nanti siswa pastekan di assignment-nya. Jadi kalau siswa mengkopinya dari sini, nah ini tidak akan bisa. Begitu juga kalau kita mau berbagi kepada rekan guru lain misalnya, nah ini kita share-nya biar bisa diedit atau sebagai template. Mana ya? Oh, tidak bisa ini. Karena yang guru utamanya ada di sini. Oke. Jadi ini kita fleksibel saja, kadang kita gunakan Canva langsung sebagai LKS, kemudian kadang kita gunakan juga dinikahkan dengan Google Slide gitu. Nah ini kalau kita bagikannya yang ini, maka ini tidak bisa. Nah kita pilih ini, waktu itu saya bagikan ke siswa ini untuk... Kalau langsung icon Google Classroom itu? Oh, Classroom juga bisa. Oke, ini Classroom juga bisa. Oke, ini akunnya harus sama dengan yang di Classroom-nya ya. Oke, tinggal dipilih saja. Tetapi mereka harus menerima undangan kelas dulu ini. Oh iya, itu harus disinkronkan dulu di awal sebelumnya, kelasnya harus di. Iya. Oh ini kalau kita langsung tugaskan di sini, mereka otomatis mendapatkan undangan sih sebenarnya. Oke, choose action. Nah, misalnya ini kita buat sebagai tugas. Nah ini saya jadwalkan saja. Ini LKS Gaya. Ini saya juga pernah tugaskan ini langsung sebagai modul anak-anak. Oh maaf, ini saya jadikan draft saja. Oke, kita lihat tampilannya. Oke, karena masih draft, tinggal tarik pada bagian ada di bawah. Wah, ini sudah lewat ini materi ini. Nah ini. Oke, saya kira itu Mas Ardi. Kayaknya waktunya sudah mau habis ya. Iya ya. Oke, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Oke, ya. Ini pertanyaan udah terjawab sambil Bu Julia tadi mempraktekkan sih penilaiannya gimana, terus iya. Ini nanti anak-anak dikasih akses edit atau dikasih copy. Nah itu tadi ada beberapa skenario ya Bapak Ibu. Kalau mau dikasih kerja untuk kelompok, nah itu bisa dikasih akses edit lalu dibagikan hanya ke kelompok tertentu. Setelah sebelumnya tadi juga dibuatkan slide yang berbeda untuk tiap kelompok ya. Lalu kalau untuk massal anak-anak bareng dibuat salinan untuk tiap anak. Gitu. Lalu tadi dari Canva juga bisa, Bapak Ibu bisa langsung membagikan dari Canva ke Google Classroom. Gitu. Terus, nah kayaknya udah hampir udah terjawab semua. No, kalau tadi ada yang bertanya juga, sebelumnya sesi kemarin ini ada yang membahas modul menggunakan Google Form, jadi Bapak Ibu bisa di scroll agak ke atas, tadi kami udah membagikan modul yang untuk Google Form. Nah, kalau mau bikin penilaiannya pakai Google Form seperti apa, nah Bapak Ibu bisa lihat sesi yang kemarin. Oke. Iya. Mungkin ada yang lewat Mas Ardi, saya share screen lagi sebentar nih. Untuk yang secara kelompok belum muncul ya? Oke, sudah? Sudah?
Oke, saya cari dulu. Oke, yang kelompok tadi tampilannya seperti ini di Gita. Nah, saya akan klik salah satu, bagaimana cara mengecek keaktifan siswa dari pekerjaan ini. Nah, ini hal yang paling penting ini. Ya, Nah, ini kalau kita nggak tahu kan kayaknya ini siapa ini yang mengerjakan ini, begitu kan? Nah, siapa yang mengerjakan, kita bisa tahu rahasianya di sini. Pada bagian file, kita klik, kemudian klik version history. Kita lihat. Nah, ini ceritanya. Ya, iya. kita scroll ke bawah, wah ini mereka udah bekerja beberapa kali nih. Nah, ini kita lihat kalau warna ungu berarti siapa? Oh, ini Miza yang ngerjakan. Biru, Ananda. Ini mereka mengerjakannya dengan Google Meet katanya. Jadi kalau misalnya mereka sedang Google Meet, kemudian saya kebetulan membuka slide mereka, itu akan kelihatan di sini ada lingkaran-lingkaran yang menunjukkan akun mereka gitu. Kadang kalau mereka lagi ngobrol di mana slide 2 gitu, di sini akan berbaris apa foto-foto apa foto profil mereka itu. Ikonnya. Iya, karena ini masih awal, jadi masih belum banyak isi. Nah, saya akan ke bagian akhir saja. Nah, ini sudah kelihatan nih siapa yang bekerja. Ini biru. Kemudian saya scroll lagi ke bawah. Ini hijau ya kan, mereka sudah berkolaborasi di sini. Ini ungu. Nah ini, oh ternyata ada yang lagi online ini ya kayak gini. Mereka lagi online berarti. Nah, ya Bapak Ibu Iya sudah bisa lihat. mengecek keaktifan anak melalui Google Slide. Ayo, siapa Iya yang ini. baru tahu Mereka lagi fitur utak-utak verified juga. history ini? Nah Ya. ini, nah ini. Ternyata mereka ada yang online di halaman 6 ini. Ada juga yang online di halaman, nah ini Ananda, ini Hana. Jadi Ini mereka mereka ternyata lagi masih kerja ya, jam. berusaha, iya, berusaha bertobat ini. Iya, berusaha memperbaiki dari slide mereka. Nah, ini kalau kalau kita restore this version, maka perbaikan yang dilakukan pada hari setelahnya itu nggak akan kelihatan. Jadi ini saya tidak akan klik restore this version karena dia akan menghilangkan yang Ini selanjutnya. sudah Jadi dikerjakan. Bapak Ibu jangan klik ini, kasihan mereka. Apalagi kita klik pada bagian awal sini, pada bagian yang masih kosong, maka pekerjaan yang di atas ini akan hilang semua nanti. Iya. Oke, begitu Bapak Ibu. Ini saya kembalikan lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo. Iya. Oke, kayaknya udah terjawab semua ini tadi Bu. Oh, Gimana Bapak Ibu? sudah. Asik kan Bapak Ibu? Ayo, kita bisa bikin LKS interaktif, bisa diintegrasikan sama Canva. Bapak Ibu juga bisa menugaskan di secara massal ke semua anak atau juga per kelompok. Bahkan Bapak Ibu bisa juga mengecek keaktifan anak ketika mereka Iya. berkolaborasi. Nah, asik kan Bapak Iya. Ibu? Google Slide ternyata nggak cuma untuk presentasi doang Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang saya ingatkan lagi Bapak Ibu, ide pemanfaatan Google Slide seperti ini, nah itu bisa Bapak Ibu dapatkan di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau sudah punya akun Belajar ID, segera diaktifkan dan dipakai login di akun, di platform Merdeka Mengajar. Nah di dalamnya itu nanti ada video inspirasi, pelatihan mandiri, asesmen murid, sampai perangkat ajar nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian perangkat ajar karena di situ ada RPP, ada buku, ada segala hal macam yang bisa Bapak Ibu pakai gitu. Jadi kalau seandainya aduh ini lagi kering nih inspirasinya ngajar lagi kering nih nggak dapat inspirasi. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat aja di situ, cari sesuai jenjangnya, sesuai topiknya. Nah, itu Bapak Ibu akan bisa dapat banyak sekali sumber yang bisa Bapak Ibu pakai. Selanjutnya, nah sertifikat daftar hadir Bapak Ibu silakan langsung masuk ke bit.ly/hadir webinar belajar ID 48. Pastikan Bapak Ibu menulis nama dan emailnya dengan konsisten, jangan sampai lupa titik huruf angkanya. Nanti nggak terhitung Bapak Ibu. Nanti sertifikatnya akan dikirim ke email Bapak Ibu di akhir periode setelah 24 November 2022. Aduh, belibet.
Nah, saya juga mengingatkan lagi Bapak Ibu yang punya akun Belajar ID, langsung diaktifkan, dan kalau masih bingung Bapak Ibu bisa langsung masuk modul kenal akun belajar atau modul 30 hari akun belajar. Dan nggak bosan-bosannya juga saya mengingatkan Bapak Ibu kalau sekolahnya dapat bantuan Chromebook dari Kemdikbud, jangan sampai tersimpan rapi di lemari. Segera keluarkan Chromebook-nya dan dipakai untuk pembelajaran. Kalau Bapak Ibu masih bingung gimana makainya Chromebook ini barang apa sih? Nah, langsung masuk ke modul 3 hari Chromebook atau cerita sukses CB supaya Bapak Ibu punya gambaran Chromebook itu bisa dipakai apa aja, bisa dimanfaatkan untuk apa aja, dan apa potensi yang bisa di-unlock, bisa digali dari Chromebook ini. Nah, saya juga ngajak Bapak Ibu join di grup kita, grup Facebook kita di bit.ly/grup belajar di mana saja. Di situ sudah ada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah lebih lama menggunakan akun belajar.id. Jadi silakan Bapak Ibu langsung join. Di situ akan ada banyak teman-teman yang akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Sesi yang sudah lewat Bapak Ibu bisa dilihat lagi di channel YouTube Revo Indonesia. Jadi jangan lupa untuk selalu di like, share, dan subscribe biar kami selalu bisa memberikan konten yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu sesi kita malam hari ini. Saya Ardi. Saya Julia Astuti. Terima kasih atas antusiasme dan semangat Bapak Ibu malam hari ini. Sampai jumpa. Selamat malam.